Hai, selamat datang di podcast Obsesi, obrolan seputar gizi di mana kita bakalan sharing-sharing mengenai topik yang berhubungan dengan gizi tentunya. Nih, seperti kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu aja kali ya. Nama aku Adinda Nisrina, kalian bisa panggil aku Kak Adin. Di sini kita bakalan sharing-sharing ilmu dan tentunya nemenin terus sobat Obsesi sampai beberapa episode ke depan. Tapi rasanya kurang afdol nih ya kalau aku cuma ngobrol sendiri di sini. Jadi biar lebih seru, aku bakal ditemenin sama Kak. Hai, aku Rahma Safira Revianti, biasanya dipanggil Iva. Aku di sini bakalan ikut nemenin Kak Adin nih buat sharing-sharing dan kita ngobrolin masalah seputar gizi ya bareng Sobat Obsesi. Betul banget. Oke, halo Kak Iva. Halo Kak Adin. Oke deh, karena udah ada temen nih ya, jadi nggak boring amat gitu ya. Di episode perdana kali ini kita bakal ngebahas topik tentang masalah gizi pada remaja serta prinsip 4 pilar gizi seimbang. Wah, kayaknya topik ini seru banget ya Kak. Secara kita juga masih remaja gak sih? Iya, kayak remaja akhir kali Remaja akhir ya. Aduh, ngomong-ngomong nih soal remaja nih ya. Iya. Menurut Kak Iva sendiri, definisi remaja itu apa sih? Wah, definisi remaja ya. Jadi, masa remaja itu merupakan periode transisi nih dari masa peralihan gitu deh, dari masa kanak-kanak ke masa dewasa kayak gitu. Nah, di sini tuh banyak terjadi pertumbuhan dan perkembangan gitu loh Kak Adin. Nah, perkembangan itu yang bisa dilihat dari kondisi fisik yang dapat berpengaruh juga sama kondisi psikologis kayak gitu. Dari sumber yang aku baca juga nih ya Kak, pada Iya. fase ini tuh remaja mulai mengambil keputusannya sendiri nih. Salah satunya adalah memilih makanan. Nah, mungkin ada nih dari beberapa sobat obsesi di sini, asupan makanannya tuh udah terjaga ya di rumah ya. Tapi karena pengaruh dari iklan ataupun mungkin teman-teman di lingkungannya itu ngebuat remaja memilih makanan yang kurang sehat gitu ya, tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Nah, jadi sampai saat ini pun masalah gizi pada remaja tuh masih banyak ya terjadi gitu. Nah iya, ngomong-ngomong masalah gizi nih ya Kak Adin, sampai saat ini tuh masalah gizi ganda itu masih ada loh di Indonesia gitu. Jadi masalah gizi ganda itu apa sih? Masalah gizi ganda itu adalah masalah di mana terdapat peningkatan status gizi lebih atau obesitas yang bersamaan nih terjadi juga masalah kurang energi kronis atau masalah gizi kurus. Jadi sobat obsesi, masalah gizi ganda itu atau beban ganda malnutrisi adalah kondisi di mana kekurangan dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam sepanjang kehidupan suatu masyarakat atau bahkan nih dalam individu yang sama gitu. Oke, perlu diketahui juga nih ya sobat obsesi di sini, masalah gizi kurang ataupun gizi lebih nih akan memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ya. Iya. Juga meningkatkan kerentanan kita terhadap penyakit nih, khususnya risiko terjadinya penyakit tidak menular gitu. Nah, kalau misalkan masalah ini terus-menerus terjadi sampai dewasa mungkin ya, remaja-remaja putri di sini sampai hamil ya. Nah, nanti itu berisiko kepada kesehatan janin yang dikandungnya gitu. Jadi nih sobat obsesi jangan anggap remeh lah ya masalah gizi di atas gitu. Jadi perlu adanya perhatian khusus nih sedini mungkin agar nantinya tidak terjadi masalah gizi pada saat dewasa. Nah iya benar banget Kak Adin, ngomongin masalah nih ya, masalah gizi gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh gitu ya. Nah agar tubuh tetap sehat nih Kak Adin dan terhindar dari berbagai penyakit kronis dan penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat termasuk sobat obsesi di sini perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Karena keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu yang nanti bakal berkembang menjadi masyarakat yang sehat juga. Gitu Kak Adin. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya, Kak Iva ya, benar banget. memberikan dampak negatif, memberikan dampak yang sangat signifikan pada kehidupan sebagian besar keluarga di Indonesia gitu. Salah satunya yaitu anak-anak sekolah nih tidak dapat mengakses program pemberian makan bergizi nih karena ada PPKM juga ya. Jadi segala kebutuhan tuh terbatas kali ya. Iya, susah gitu. Jadi pola konsumsinya juga jadi berubah gitu ya, dimana keanekaragamannya pun berkurang gitu kan. Iya benar. Terjadi juga peningkatan konsumsi makanan siap saji nih gitu, dan pengurangan konsumsi makanan bergizi kayak sayur dan buah. Iya itu terutama sering luput ya. Padahal pemenuhan gizi seimbang ini penting banget loh untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh
dan mengurangi risiko penyakit kronis ataupun penyakit infeksi. Oke, betul banget nih Kak Adin. Asupan gizi yang optimal baik dalam kualitas maupun kuantitas sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi nih di sobat-sobat obsesi yang masih remaja ini gitu. Jadi biar pertumbuhan dan perkembangannya bisa optimal pula gitu. Untuk itu pola makan kita perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang nih Kak Adin. Oke, nah buat sobat obsesi mungkin di sini yang belum tahu ya, Iya. apa sih gizi seimbang? Dari tadi kita ngomongin gizi seimbang Iya, tapi nggak benar tahu banget. tuh apa ya. Lupa kita Lupa kasih nih, tahu. lupa kasih tahu. Jadi, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nih, Oke. ada beberapa hal yang perlu sobat obsesi di sini ketahui. Nah, untuk mengenai gizi seimbang ini gitu. Oke. Di antaranya ada 4 pilar gizi seimbang Iya. serta 10 pesan gizi seimbang. Oke. Ada 2 nih. Ya, Kak ada Iva. 2 ya. Nah, sekarang ini kita bahas dulu ya yang 4 pilar gizi seimbang ini nih Kak Iva ya. Oke, boleh. 4 pilar gizi seimbang itu diantaranya ada mengonsumsi aneka-ragaman pangan, kemudian membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan Iya. memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Oke, tadi udah sesuai definisi ya. Nah, ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih, aku mau ngasih tahu sejarah singkat terkait pedoman gizi seimbang ini loh. Apa tuh? Oke, jadi nih, ini jangan tidur ya sobat obsesi karena sejarah gitu Iya, ya. sejarah. Ini singkat banget kok, tenang aja. Tenang. Jadi pedoman gizi seimbang yang itu tuh udah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1995 Waduh, gitu. udah lama ya. Ini tuh merupakan realisasi dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma pada tahun 1992. Nah, pedoman ini tuh menggantikan slogan yang sering kita kenal banget nih, yang familiar di kita, yaitu 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu bisa familiar tuh kenapa sih? Karena ini tuh udah diperkenalkan terlebih dahulu dan emang udah diperkenalkan dari sejak tahun 1952 gitu. Nah, tapi 4 sehat 5 sempurna ini tuh udah gak zaman lagi gitu, udah gak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam bidang gizi gitu. Jadi masalah dan tantangannya juga jadi gak relevan nih. Jadi kan sesuai zaman tuh yang pedoman gizi seimbang ini. Nah, dengan mengimplementasikan pedoman gizi seimbang, diyakini bahwa masalah gizi beban ganda tadi tuh yang udah kita singgung dapat teratasi. Kayak gitu Kak gitu Adin. ya. Jadi mungkin secara singkatnya tuh pedoman gizi seimbang ini penggantinya ya dari Iya. 4 sehat 5 sempurna. Iya, betul Oke. banget Kak Adin, bener. Oke deh, nambah pengetahuan banget ya untuk Iya. sobat obsesi di sini, kita juga gitu ya. Iya, termasuk kita Termasuk juga kita ya. juga. Biasanya kita tahu tuh kan slogan 4 sehat 5 sempurna dan udah melekat banget kali ya di masyarakat ya. Iya, udah sering. Aduh, nggak 4 sehat 5 sempurna nih makanannya, padahal udah gak zaman, udah Nggak jadul. zaman, udah jadul, penggantinya pedoman gizi seimbang. Iya, Oke. betul banget. Oke deh ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja bahas nih dari pilar pertama. Oke, boleh. Dimulai dari pilar pertama yaitu mengonsumsi aneka-ragaman pangan gitu. Menurut Kak Iva sendiri nih, apa sih yang dimaksud pilar ke-1 ini? Oke, gini aja deh ya. Menurut sumber yang aku baca nih Kak Adin, dari Pedoman Umum Gizi Seimbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi aneka-ragaman pangan itu sangat penting. Kenapa sih? Karena tidak ada satupun jenis bahan pangan yang mencakup semua jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, kecuali ASI. Tapi kita udah gak minum ASI. Udah ya, Kak nggak Adin? minum dong. Iya, benar banget. Karena ASI itu emang diperuntukkan terutama untuk bayi hingga berusia 6 bulan ya. Oke. Gitu. Nah, selain itu, kenapa sih kita dianjurkan untuk mengonsumsi aneka ragam pangan? Karena nih, sobat obsesi, di dalam tubuh itu terjadi interaksi zat gizi gitu. Nah, misalnya zat gizi tertentu memerlukan zat gizi lainnya untuk dapat diedarkan dan dicerna di dalam tubuh. Kayak gitu Kak Adin. Oke gitu ya Kak Iva ya. Iya, Mungkin aku mau betul. kasih satu contoh kali ya. Boleh biar lebih aplikatif ya. Misalnya nih nasi lah ya. Oke. Taruh kita nasi itu kan sumber kalori nih teman-teman ya. Iya. Tapi miskin vitamin dan mineral ya. Kemudian ada juga sayur dan buah tuh. Oh iya. Sayur dan buah itu umumnya kaya akan vitamin, mineral dan sumber serat juga ya, tapi miskin kalori dan protein gitu loh Oke. teman-teman. Jadi dapat disimpulkan untuk memenuhi seluruh zat gizi yang dibutuhkan tubuh nih, kita perlu mengkonsumsi dari berbagai bahan pangan ya.
gitu. Jadi Oke, jangan kayak satu gitu aja ya. misalkan, aduh aku pengennya makan nasi aja terus setiap hari. Ya Iya. dari mana sumber proteinnya gitu Iya, kan ya bener kalau kayak banget. gitu. Bosen juga ya, Mm-mm. bener banget nih Kak Adin. Oke. Oke, gitu ya. Tapi nih Kak, aku dan Mm-mm. mungkin sobat obsesi yang lainnya mungkin masih penasaran ya. Iya boleh. Apakah mengonsumsi beraneka ragam pangan itu tanpa memperhatikan jumlah dan proporsi itu Iya. udah bagus apa belum sih gitu ya? Oke, gimana nih sobat obsesi? Mungkin di sini udah pada tahu ya. Kayaknya enggak deh Kak Adin. Oh, Jawabannya enggak. enggak dong. Heeh. Ya, yang dimaksud beraneka ragaman di sini itu selain keanekaragaman jenis pangan, tapi juga proporsi makanannya nih Kak Adin. Oke. Jadi harus dalam makanan yang seimbang gitu ya proporsinya, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur. Nah, pola makan yang dianjurkan saat ini pun telah memperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya, Kak Adin. Oke, jadi tetap harus perhatikan juga ya jumlah dan proporsi gitu ya. Iya, betul banget. Oke, selanjutnya ada pilar kedua, yaitu Oke. membiasakan perilaku hidup bersih nih teman-teman. Pastinya nih sobat obsesi di sini udah tahu dan paham lah ya gitu. Oke. Jika hidup bersih itu mengurangi risiko terkena penyakit infeksi gitu. Oh, gitu ya. Yang nantinya itu dapat berpengaruh kepada status gizi kita. Oke. Lah kok bisa gitu ya? Iya, kenapa nih? Kok kenapa bisa? nih? Iya. Nah, karena pada saat sakit tuh teman-teman sobat obsesi di sini pasti ngerasa nggak sih kayak aduh nafsu makannya berkurang gitu ya. Iya. Kayak males Benar, banget benar banget. makannya gitu Iya. kan, pengennya tidur terus kan. Nah, saat itulah asupan zat gizi di dalam tubuh tuh berkurang. Nah, Gitu. sedangkan nih ya Iya. Kak Iva dan sobat obsesi pada saat sakit tuh kita Iya. butuh makanan, butuh Iya, zat iya, gizi iya, untuk benar. melawan infeksi tersebut gitu. Oh, gitu. Ya Jadi ampun. kalau misalkan seseorang yang kurang gizi itu akan memiliki risiko infeksi karena Oke. pada keadaan tersebut daya tahan tubuh seseorang itu kan menurun sehingga kuman mudah masuk dan berkembang deh di tubuh gitu. Oh ya ampun, ternyata dari perilaku sederhana gitu ya terkait hidup bersih berdampak besar ya pada keadaan gizi kita gitu, status gizi terutama ya. Iya, betul banget nih Kak Iva. Untuk perilaku hidup bersih dan sehat nih ya juga berpengaruh kepada penyakit gitu. Karena semakin baik nih pola Iya. hidup seseorang, maka semakin baik pula gitu kualitas kesehatannya Oke. dan tidak mudah terserang penyakit juga intinya. Iya, jadi lebih terprotek ya, Kak Iya, Adin. betul teman-teman. Oke, aku mau kasih contoh juga nih ya yang Iya. bisa diterapkan gitu di kehidupan sehari-hari, perilaku Boleh, hidup boleh. bersih nih. Boleh. Oke, jadi yang tuh? pertama nih, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih yang mengalir. Oke. Kenapa tuh ya? Kayaknya relate ya sama sekarang kondisi pandemi kayak gini, cuci Ya betul tangan banget gitu ya. ya. Sebelum-sebelumnya juga udah sering seharusnya digembor-gemborkan ya, ya. untuk cuci tangan dengan air mengalir Iya. dan sabun gitu ya. Oke. Kenapa sih? Kenapa tuh? Karena tuh kalau misalkan kita nggak cuci tangan, mungkin nanti kita udah megang apa tuh barang-barang yang berdebu atau Iya. mungkin apa Nggak gitu tahu ya. ya ada kuman atau Nggak tahu apa. ada kuman atau apa, kita langsung ngambil makan, akhirnya makanan itu masuk ke dalam tubuh kita dan nanti kuman-kumannya juga masuk gitu Oh ya ke dalam iya, tubuh iya. kita. Benar, gitu. benar. Iya, bener banget. Jadi kalau misalkan untuk cuci tangan itu bisa sebelum dan sesudah makan Oke. atau sebelum dan sesudah berkegiatan mungkin ya. Iya, biar lebih bersih gitu Iya ya. betul banget. Kalau misalkan ada sabun nggak perlu kita maksudnya daripada kita pakai hand sanitizer gitulah lebih bersih tuh kalau ada pakai sabun aja gitu, jangan Oke. apa-apa hand sanitizer gitu ya. Iya, lebih baik dengan sabun dan air yang Iya, mengalir kalau ya. ada ya Iya, gitu deh. Oke. Oke. Nah, si cuci tangan ini juga gitu ya. Iya. Bisa setelah buang air besar, buang air kecil gitu. Itu juga Iya, harus ya. harus sih itu. itu ya. Penting banget gitu karena Iya, harus tuh. agar menghindarkan nih kontaminasi dari penyakit misalkan kayak tipes gitu ya Oke. atau disentri gitu ya. Oh iya, diare ya, diare. Gitu. Oke. Oke, langsung ke Contoh lainnya lain ya. Mungkin ada Ya. menutup makanan Oke. nih. Biasanya di rumah-rumah kali ya udah ditaruh makanan tapi gak ditutup. Iya, benar. Nah itu tuh harusnya nggak boleh kayak gitu loh teman-teman. Oh, gitu. Nanti kan lalat-lalat hinggap tuh, lalat-lalat tuh kan membawa banyak apa tuh namanya kotoran ya, Iya, benar, yang kotor. nggak bisa kita lihat gitu. Iya. Jadi nanti terkontaminasi lah itu makanan, Oke. nanti jadi sakit perut lagi. Iya, gitu. benar. Nanti Jadi diare gitu. aja gitu ya. Lanjut lagi ada menutup mulut dan hidung ketika Oke. bersin.
Iya. Biasanya tuh kalau Kak Iva bersihin gimana nih? Biasanya refleksnya langsung pakai telapak Tangan tangan ya, sih. Iya, telapak gitu tangan kayak, nih biasanya. Haci gitu ya. Iya, aduh. Iya, biasanya tuh pakai telapak tangan ya Iya. teman-teman sekalian, sobat obsesi sekalian di sini. Tapi harusnya tuh nggak boleh loh pakai Oh. tangan. Bukan nggak boleh ya. Dianjurkan. Dianjurkannya tuh pakai ini nih, sikut ya. Sikut, iya. benar Jadi ini. kalau bersihin tuh ke sini nggak ke tangan gitu, karena Oke. ya kita nggak tahu nih udah bersin belum cuci tangan udah ngambil makan. Oh iya, nah, benar. ujung-ujungnya diare Diare lagi. lagi. Ada gitu kuman kan. yang Ada kita nggak tahu ya, nggak bisa lihat nggak bisa gitu. kelihatan kan kalau di tangan. Oke. Nah, yang terakhir ada pakai alas kaki. Oh iya. Agar iya, terhindar benar. dari penyakit kecacingan. Biasanya Oh tahu kan iya, dulu iya, benar. suka Dulu aduh ya. jangan kemana-mana nggak pakai kaki, nggak pakai kaki, Nggak pakai nggak pakai alas alas kaki kaki. gitu ya, takut ada cacing masuk. Iya benar, itu dulu mamaku rewel banget tuh masalah Iya, alas kaki itu. itu. Tapi ternyata emang sederhana banget ya Kak Adin gitu untuk membiasakan ke pola hidup bersih. Oke, gitu. betul banget, gak ribet juga kan. Iya, Jadi benar, gak teman-teman sobat obsesi di sini bisa langsung diterapin di rumah. Ya, langsung diterapin dan langsung sadar gitu ya, karena itu bener-bener sehari-hari banget. Iya, nih. sehari-hari banget gitu Contoh yang kan. tadi Kak Adin udah sebutin gitu. Oke, iya. Selanjutnya nih di pilar ketiga ada apa nih, Kak Iva? Oke, langsung kita bahas aja ya. Pilar ketiga itu ada melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk nih ke dalam tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat sangat penting gitu ya untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan fungsi jantung, otot, dan paru gitu, serta menurunkan resiko obesitas loh Kak Adin. Oh, obesitas juga berarti ya? Iya benar, bisa oke. sampai ke sana gitu efeknya. Mungkin di sini sobat obsesi juga penasaran kali ya, Kak Iya. Iva. Kalau kita biasa mengerjakan pekerjaan rumah kayak nyapu, ngepel, itu tuh aktivitas fisik bukan sih, Kak Benar Iva? banget. Jadi aktivitas fisik itu nggak harus selalu olahraga gitu ya. Nah, segala macam aktivitas seperti menyapu, mengepel, mencuci baju atau pekerjaan rumah lainnya juga termasuk dalam melakukan aktivitas fisik, Kak Adin. Oke, berarti no mager-mager club lah istilahnya Iya, ya. benar banget. Dan ini pasti disayang mamah banget Iya, nih. disayang mamah ya, volunteer gitu ya Iya. buat bersih-bersih. Aku mau volunteer gitu buat bersih-bersih gitu. Padahal kita ada niat terselubung gitu, Oh. pengen aktivitas fisik Iya, gitu. betul banget nih. Harus gerak nih walaupun cuma nyapu, ngepel, itu juga Iya, aktivitas bener fisik. banget nih Kak Adin. Bagi sobat obsesi di sini nih yang udah terbiasa melakukan aktivitas fisik ringan gitu ya, udah terbiasa juga membantu mamahnya, boleh yuk kita tingkatkan lagi sama-sama gitu ya aktivitas fisiknya. Jadi kayak ke jogging, senam, Iya. berenang atau kegiatan fisik lainnya gitu. Nah, apalagi nih di masa pandemi saat ini gitu ya. Meskipun kita di rumah aja, kita tetap harus melakukan aktivitas fisik minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi selama 30 menit. Oh, 3 Kayak kali gitu. dalam seminggu Iya. selama 30 menit. Iya, nggak susah kan Nggak Kak Adin? susah ya. Iya, tiga kali aja 3 minimal kali aja gitu. kok ya teman-teman. Cuma 30 menit lah, Iya, beres benar. ya. 30 Bisa menit. jogging sambil dengerin lagu kan? Iya benar, gak kerasa. Nggak kerasa. Atau sambil nonton di treadmill gitu ya, sambil nonton apa namanya, Drama, drakor gitu ya, Iya, bisa nggak gitu. kerasa Nggak itu. akan kerasa, sobat. Oke, selanjutnya nih yang terakhir nih. Oke, apa Pilar tuh? terakhir, pilar keempat yaitu memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Oke. Oke. Sobat obsesi, salah satu tanda terjadinya keseimbangan zat gizi di dalam tubuh itu Iya. tercapainya berat badan normal gitu. Yaitu berat badan yang sesuai dengan tinggi badan yang biasa kita kenal nih dengan istilah indeks massa tubuh. Pasti tahu lah Kak Iva ya, Iya, IMT. tahu. Nah, kayaknya Oke. teman-teman atau sobat obsesi di sini udah tahu deh ya, karena ada pelajarannya ya. Oh, mungkin ada yang Di pernah biologi. belajar ya. Iya. Oke. Mungkin ada yang kenal, udah ada yang baru tahu juga mungkin. Iya. Ya. Nah, pada anak usia sekolah dan remaja gitu ya, penentuan si status gizi ini tuh harus berdasarkan usia. Oh, gitu. Penentuan IMT ini tuh. Oke. Nah, pilar keempat ini penting loh sobat obsesi, karena dengan rutin kita memantau berat badan dan juga tinggi badan ya, Iya. itu kita dapat mengetahui nih status gizi kita gitu. Oh, gitu. Pemantauan Oke. berat badan normal itu kan merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang. Oh, iya. Sehingga nantinya kita bisa mencegah atau melakukan tindakan penanganan nih bila berat badannya itu tidak sesuai gitu. Oh
gitu ya. Oke Kak Adin nih ngomong-ngomong tentang pemantauan berat badan gitu ya. Aku mau ngasih sedikit tips, boleh gak sih? Boleh banget. Boleh ya. Oke nih Sobat Obsesi, simak ya. Aduh. Disiapin nih catatannya. Iya, langsung dicatat gitu ya. Jadi nih Sobat Obsesi, menimbang berat badan secara rutin itu bukan berarti harus setiap saat. Misalnya habis makan langsung timbang, habis makan langsung timbang gitu ya. Atau habis BAB langsung timbang. Rajin banget gitu. kayaknya. Iya, kayak kemana-mana bawa timbangan gitu ya. Nah, bukan kayak gitu ya. Jadi menimbang berat badan yang benar itu dilakukan pas pagi hari gitu, pas perut kita masih kosong gitu, minimal 1 minggu sekali, biar kelihatan nih kalau misalnya ada perubahan berat badan. Gitu Kak Adin. Jadi nggak perlu sering-sering lah ya, Iya. nggak perlu kemana-mana bawa timbangan gitu ya, ngapain juga gitu. Benar banget, seminggu sekali aja secara rutin setiap pagi. Oke, gitu. ingat ya Sobat Obsesi. Gitu deh. Makasih banyak nih Kak Iva tipsnya. Oke, sama-sama Kak Adin dan Sobat Obsesi. Oke, udah nggak kerasa nih, kita udah di penghujung acara. Oh penghujung iya, acara ya. ampun. Penghujung podcast ini ya, Oke. perdana lagi ini ya. Aduh, maaf juga nih kalau misalkan masih deg-degan gitu ya, Iya. kayaknya ya kita masih kaku. Maaf juga nih. Pertama kali ketemu Sobat Obsesi ya. Pertama kali nih ketemu Sobat Obsesi. Iya. Mungkin dari mulai masalah gizi sampai 4 pilar gizi seimbang nih ya. Tadi kita udah bahas tuntas. Iya benar. Alhamdulillah ya, ya Allah. Semoga dapat dimengerti gitu ya. Semoga setelah Sobat Obsesi nonton, kita sharing-sharing nih di Iya. podcast hari ini, jadi bertambah ilmunya, juga bisa langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Amin banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung closing aja kali ya Kak Iva. Boleh. Oke, kalau gitu aku Kak Adin, Aku Iva. kita pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Obsesi episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.